Shalom Bapak Ibu, adik-adik dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi menjelang siang. Kita bertemu lagi dalam ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry hari Minggu tanggal 31 Juli tahun 2022. Marilah kita fokus pikiran, hati dan jiwa kita kepada Tuhan. Dan untuk itu mari kita buka dengan doa. Kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur kami keluarga Warlot Ministry sampaikan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan kami ketiganya yang esa. Karena pada hari ini oleh kemurahan Tuhan kami dapat menyelenggarakan ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry pada hari Minggu 31 Juli tahun 2022. Datanglah Tuhan Yesus di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah ini di tempat tinggal masing-masing, dan datanglah juga di Tabernacle House of Warlot di Sentul City. Dan mari Roh Kudus pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesai. Dan semuanya ini jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.
yang mengaliri hatiku sebagai persembahanku. Sekali lagi bawa kepadamu. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sekali lagi ku bawa ya. Ku bawa
hatiku sebagai penyembahanku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan kita bahas, kita beritakan, mari kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami percaya Tuhan sudah bertahta tadi di atas puji-pujian kami. Dan kini saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah pedoman bagi jalan hidup kami, terang bagi jalan kami, sehingga kami akan mendengarkan firman-Mu. Benih firman-Mu yang kekal itu akan ditaburkan, dan kami mohon Roh Kudus yang akan menyempurnakannya, sehingga firman-Mu itu akan tertanam, bertumbuh, berakar kuat di dalam kehidupan kami, dan menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini untuk memberitakan firman-Mu Tuhan, dan berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca bersama-sama dari Perjanjian Lama, dari Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 mulai ayat 1 sampai 6. Kitab Raja-Raja 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan dengan judul perikopnya, Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, Nabi Elia melayani Tuhan pada zaman 3 raja ya. Yang pertama Raja Ahab, kemudian Raja Ahazia, dan kemudian Yoram. Jadi 3 raja memerintah. Nabi Elia disuruh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Dan pembacaan kita tadi, Nabi Elia dipanggil Tuhan untuk menyampaikan kepada Raja Ahab bahwa Tuhan benar-benar murka, marah sama Raja Ahab, Raja Israel pada waktu itu. Ahab ini adalah Raja Israel yang terdiri dari 10 suku. Dan 2 suku itu, suku Yehuda dan suku Benyamin, itu namanya kerajaan Yehuda di sebelah selatan ya. Kalau yang di sebelah utara, kerajaan Israel yang diperintah oleh Raja Ahab. Raja Ahab ini adalah anak dari Raja Omri. Jadi bapaknya Ahab Omri ya. Omri ini adalah bukan keturunan raja. Dia adalah panglima pada waktu Raja Baesa. Baesa juga bukan keturunan raja. Baesa malah keturunan Nabi Ahia. Jadi di kerajaan Israel ini kebanyakan bukan keturunan raja ya, kecuali di Yehuda, karena Tuhan sudah berjanji bahwa keturunan Daud itu yang akan memegang tahta kerajaan.
Nah, kita kembali di pembacaan kita. Raja Ahab kena murka Tuhan karena ketika dia mengawini Isabel. Isabel ini adalah raja, anak dari Raja Etbal, raja orang Sidon. Orang Sidon ini adalah suku Filistin ya, yang menyembah dewa Baal dan dewa Asyera, yaitu dewa dan dewi kesuburan. Dan dia juga menyembah Molok, Kamos. Jadi Raja Ahab ini sudah tidak menyembah Tuhan lagi. Dia menyembah dewa-dewi yang disembah oleh istrinya yang bernama Isabel, ya. Kalau Indonesia bilang Isabella ya, kalau bahasa Alkitab Isabel. Dan sebenarnya hal inilah yang membuat Tuhan Allah murka sama Raja Israel ini. Karena Tuhan sudah berjanji memberkati bangsa Israel, tetapi barang siapa yang menyembah Allah lain, Tuhan akan berperang melawan orang itu. Dan kali ini kita lihat Raja Ahab, karena dia terang-terangan menyembah Baal dan dewa Asyera atau Asitoret, Tuhan mengutus Elia. Nabi Elia ini, Elia berarti, nama Elia itu berarti Yahweh adalah Tuhan, ya, itu arti Elia. Kalau di agama Muslim, Elia disebut Nabi Ilyas, ya, Ilyas. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan mengutus Nabi Elia menghadap dan memperingati Raja Ahab supaya bertobat sebenarnya. Jangan lagi menyembah dewa Baal, dewa Asitoret atau dewi Asyera, dan juga dewa Moloch, dewa Kamos. Tetapi Raja Ahab keras kepala ya, sehingga Tuhan mengutus lagi Nabi Elia seperti yang dibaca tadi, yaitu menghukum orang Israel semuanya. Karena pengaruh Raja Ahab dan Ratu Isabel ini, semua bangsa Israel yang dari 10 suku ini, yang ibu kotanya di Samaria ya, mereka menyembah Baal dan Asyera. Makanya di istana Raja Ahab, Ratu Isabel punya 850 nabi-nabi Baal dan Asyera. Ya, 450 nabi Baal, 400 nabi Asyera, dewi-dewi ya. Jadi Tuhan mengutus Elia untuk menghukum orang Israel yang 10 suku yang ibu kotanya Samaria. Nah, ini Samaria juga riwayatnya gini. Ayah dari Raja Ahab namanya Raja Omri. Omri ini adalah panglima perang yang satu saat menjadi raja, dan dia membeli tanah yang dimiliki oleh Semer. Tanah milik Semer ini dibangun oleh Raja Omri yang kita kenal menjadi kota Samaria. Karena berasal dari pemilik tanah itu Semer Samaria. Nah, anaknya Omri ini Raja Ahab lah. Jadi terkenal juga ini Ahab ya, karena bapaknya yang mendirikan kota Samaria, yang menjadi ibu kota dari kerajaan Israel bagian utara. Nah, kita kembali lagi dalam pembacaan firman tadi. Tuhan mengatakan kepada Elia, sampaikan kepada Ahab, karena dia tidak bertobat, maka tidak akan turun lagi embun dan hujan. Dengan kata lain, akan muncul masa kekeringan sebagai hukuman Tuhan. Ya, ini pelajaran juga buat kita. Kalau kita tidak taat pada firman Tuhan, raja saja dan bangsa yang pilihannya dia hukum ya. Dan kita tahu kemudian perkataan Elia ini terjadi. Selama 3 tahun terjadi musim kekeringan. Jadi semua tanaman mati, air menjadi kering. Dan untuk itu Tuhan menyuruh Nabi Elia pergi ke Sungai Kerit. Sungai Kerit ini di luar batas wilayah kerajaan Israel. Jadi masuk di kerajaan Palestina ya. Itu di sebelah timur Sungai Yordan ya. Itu ada Sungai Kerit. Nah, disitulah Nabi Elia disuruh Tuhan
untuk bersembunyi di sana. Karena Raja Ahab pasti marah gara-gara Elia bersabda, menyampaikan firman Tuhan, sehingga bangsa Israel termasuk raja menderita kekeringan, sehingga banyak binatang yang mati, banyak manusia yang mati, sampai kuda-kuda pun mati ya. Kalau kita baca pembacaan selanjutnya, begitu marahnya Raja Ahab sehingga dia suruh pasukannya cari Nabi Elia di seluruh Israel, tapi tidak diketemukan. Dan ketika pasukan raja datang di satu desa misalnya, ditanya, di sini ada Nabi Elia? Kalau ada, langsung dibunuh. Oleh sebab itu Tuhan tahu. Tuhan menyuruh Nabi Elia lari sembunyi di Sungai Kerit. Di Sungai Kerit inilah Nabi Elia tidak kehausan, karena tiap hari dia minum air Sungai Kerit. Dan kemudian tiap pagi dan sore burung gagak membawa roti dan daging. Ya, kalau istilah modern sekarang burger ya, roti dan daging untuk supaya Nabi Elia tidak kelaparan. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, terutama teman-teman warlot ya, keluarga warlot, apa arti pemberitaan firman Tuhan tentang Nabi Elia di tepi Sungai Kerit ini buat kita? Yang pertama, janganlah kita seperti Raja Ahab, ya, yang kita percaya Tuhan, tetapi juga kita pergi ke dukun-dukun. Itu sama dengan Raja Ahab, yaitu menyembah dewa Baal, dewi Asyera. Dan di pelayanan warlot beberapa hari ini, Opa dengan Oma pergi pelayanan, mereka orang percaya, orang Kristen, tetapi ternyata mereka pergi ke dukun-dukun untuk menolong bisnis mereka, untuk kesembuhan, bukan mereka ke Tuhan, bukan. Nah, ini pelajaran buat kita. Yang pertama, jangan seperti Raja Ahab, yaitu kita menduakan Tuhan. Tuhan Yesus tidak mau diduakan, ya. Ada firman-Nya di Perjanjian Baru, jangan kamu menyembah Mamon dan menyembah Tuhan Allah. Kalau menyembah Tuhan Allah harus Tuhan saja. Terus hal yang kedua, kita warlot adalah duta-duta kerajaan Tuhan di akhir zaman. Duta-duta Kristus di akhir zaman. Jadi kita seperti Elia, kita harus memberitakan pesan-pesan Tuhan di masa-masa akhir zaman ini, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi marilah kita tetap setia, tetap rajin untuk bersaksi dan melayani Tuhan, melayani sesama kita, terutama melaksanakan amanat agung. Karena kedatangan Tuhan Yesus sudah makin dekat, maka marilah kita seperti Elia, pergi memberitakan kepada saudara-saudara kita seiman, kepada pejabat-pejabat kalau perlu. Elia tidak takut menghadapi Raja Ahab yang kejam ya, dan dia melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan betul selama 3 tahun terjadi kekeringan, kelaparan, dan kita percaya sebagai anggota warlot kita akan melayani dan bersaksi menjalankan amanat agung dengan karunia-karunia supernatural. Menyembuhkan orang, mengusir setan, dan banyak mujizat lain sebagai kelengkapan yang Tuhan berikan kepada anggota warlot. Ya, dan kita percaya kita tetap dipelihara Tuhan seperti Nabi Elia. Tuhan tetap pelihara di tepi Sungai Kerit, dikasih makan, dikasih minum. Kita juga jangan takut. Kalau Tuhan mengutus kita ke tempat yang jauh, Tuhan pasti sediakan segala sesuatu yang diperlukan. Tetapi yang perlu, kita perlu taat, setia, dan belajar apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan kita mau menaatinya sampai saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Nanti Oma Palar lebih melengkapi lagi. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman warlot dan simpatisan yang berada di rumah. Kita jumpa lagi pada hari ini 31 Juli 2022. Firman Tuhan hari ini
terdapat di 1 Raja 17 ayat 1 sampai dengan 6. Itu menceritakan bagaimana seorang Nabi Elia menghadapi kehidupan yang sulit sekali, yaitu masa-masa kelaparan, masa-masa di mana dunia dilanda kehidupan yang sangat sulit, yaitu pasti di sini kembali kepada soal makan dan minum. Ya. Elia adalah seorang nabi. Saya tidak melihat apa yang sejarah tadi Opa sudah katakan, tapi Nabi Elia adalah seorang nabi. Saya membawa cerita ini, firman itu di kehidupan kita zaman sekarang. Ya, apakah Nabi Elia dengan statusnya disamakan dengan kita anak-anak Tuhan zaman ini? Ya, saya melihat bahwa Nabi Elia dengan kita zaman ini hidup dengan Tuhan, ya, hidup bersama dengan Tuhan, dan kita lebih lagi Tuhan ada bersama-sama di dalam hidup kita, ya. Nabi Elia menghadapi kehidupan yang sulit. Kita pun zaman sekarang menghadapi demikian. Apakah ada beda zaman Elia dan sekarang? Kalau kita lihat, kita pasti di rumah semua sudah tahu. Zaman kita adalah zaman akhir menuju akhir zaman, ya. Kita menghadapi yang lebih sulit. Apakah Nabi Elia dengan urapannya tidak bisa kita memiliki anak-anak Tuhan seperti zaman kita saat-saat ini? Kalau untuk saya mengatakan bahwa Nabi Elia dan kita sama-sama punya urapan. Malah kita lebih lagi karena Tuhan sudah hidup dalam kita, ya. Sikap hidup kita, semua kehidupan kita menampakkan Tuhan ada di dalam hidup kita. Elia, seorang nabi waktu itu, dikatakan pada Tuhan. Tuhan membimbingnya di masa-masa yang sulit itu untuk dibawa. Tuhan bawa, Tuhan perintahkan, dengan ketaatannya dia ikut, dia taat untuk dia terlepas dari masa kesusahan itu. Dan ia juga dikejar oleh Raja Ahab, ya, seperti yang Opa katakan tadi. Tetapi zaman sekarang hal itu juga ada. Bagaimana kita menghadapi seperti Elia menghadapi zaman itu? Tuhan mengatakan kepada Elia, tetapi sekarang Tuhan yang hidup di dalam kita. Ya, kita lebih tertantang untuk menghadapi itu dengan kuasa Tuhan, yaitu kuasa darah dan tubuh Tuhan Yesus hidup di dalam kita. Ya. Yang kita lihat di sini adalah ketaatan Elia. Apakah dengan kehidupan kita punya ketaatan itu? Ya. Elia mendengar dan taat pada perintah Tuhan. Sekarang Tuhan yang hidup sendiri di dalam hidup kita. Kalau Tuhan hidup, benar-benar hidup di dalam kita saat ini, tanpa kita disuruh pun kita tahu. Karena Tuhan hidup di dalam kehidupan kita. Dia bersatu dengan roh dan daging kita. Ya. Tanpa kita disuruh, kita tahu cara menghadapi dunia ini. Tetapi kadang-kadang yang menjadi kendala,
Kita tahu, tapi dunia yang banyak mempengaruhi kita, yaitu kedagingan kita. Kita perlu tahu ini, kita perlu merenungkan ini. Sehingga kadang-kadang kesusahan hidup kita tidak memikirkan lagi apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau di dalam tekanan-tekanan kehidupan dunia ini. Itu yang menjadi pertanyaan. Itu yang perlu kita renungkan, Bapak, Ibu, saudara-saudari di rumah. Tuhan tinggal di dalam kita, otomatis kita harus tahu rambu-rambu. Yang kita lihat, Elia disuruh Tuhan dalam ketaatannya. Apakah kita juga bisa demikian? Saat itu Elia dibawa ke tempat yang tidak masuk di akal, tanpa membawa apa-apa. Tidak ada alasan untuk saya bawa ini, saya perlu bawa itu, supaya saya jangan kelaparan. Yang dia taat adalah Tuhan menyuruh dia. Dia disembunyikan di situ. Secara manusia, dia akan berpikir, apa yang saya mau buat di situ? Tetapi yang kita harus contoh dari Nabi Elia adalah ketaatannya. Dalam ketaatan kita pada Tuhan, secara sadar atau tidak, di situ kita tahu pribadi Tuhan. Kalau kita renungkan, Elia adalah seorang nabi. Kita zaman ini adalah seorang pribadi-pribadi yang Tuhan tinggal di dalam kita, bersatu dengan roh dan tubuh kita. Dalam ketaatan itu kita tidak, ketaatan itu Elia tidak melihat. Dia hanya taat, kamu pergi ke sungai ini. Waktu itu ke sungai Kerit. Nah, kita juga, apakah dalam kesusahan kita, dalam keadaan dunia yang demikian, ya, kita diintimidasi, kita tekanan-tekanan yang luar biasa. Saya tidak panjangkan di situ, tapi kita semua alami itu. Apakah kita dahulukan kata Tuhan, atau kita daging kita yang berpikir duluan, kita makan apa? Kita ke sana, kita makan apa? Kita, apalagi kalau Tuhan utus kita di tempat yang sebenarnya tidak sesuai dengan kedagingan kita. Bahkan roh kita pun melihat itu. Apakah kita mau taat akan hal ini? Kita contoh Elia. Dia taat saja. Mari kita taat juga seperti Elia. Tidak melihat apa yang kita bawa, apa sebenarnya, apa terjadi tempat yang sebenarnya kita tahu itu tidak menyenangkan hati kita, tidak menyenangkan kedagingan kita. Tapi kita taat saja karena kita tahu Tuhan. Yang jadi pertanyaan pada kita, apakah kita tahu Tuhan? Kita tahu pribadinya. Kadang-kadang kita tahu dan memang kita tahu Tuhan. Tetapi di saat tekanan kedagingan kita, ketekanan dunia menimpa kita, Tuhan secara rohani kita katakan itu hilang. Dan yang di sini saya mau tekankan bahwa keadaan ini marilah kita bawa hidup kita untuk tetap belajar intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, tahu pribadinya Tuhan, ya. Mungkin ada yang merasa saya bukan level untuk yang mendengar suara Tuhan dan saya lakukan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia apalagi zaman sekarang, dia tahu pribadi anak-anaknya. Dia tahu cara mendidik anak-anaknya untuk lebih. Di sini ada kata ketaatan, itu adalah di dalamnya ada iman. Iman tiap orang memang tidak sama.
Tetapi tiap orang Tuhan tahu cara menumbuhkan iman. Tuhan tahu caranya untuk kita bertindak dengan iman yang Tuhan berikan. Iman itu Tuhan berikan, tapi caranya apakah kita mau responi itu? Tuhan tidak bisa bekerja kepada orang yang tidak meresponi Dia. Kita meresponinya, Tuhan berikan, kita meresponinya, dan Tuhan lebih 100 kali untuk mendidik kita untuk bergantung kepada Tuhan, sehingga iman kita bertumbuh. Dari iman itu timbullah ketaatan kita. Ya. Dalam menghadapi kehidupan ini kadang-kadang tidak masuk akal. Tuhan, bagaimana Engkau suruh aku melayani demikian, terlalu banyak tantangan. Ini soal makan dan minum, apalagi soal kita melayani Tuhan. Kadang-kadang Tuhan bawa kita di tempat yang tidak untuk kita bisa menerimanya. Tapi itulah tingkat-tingkat rohani yang Tuhan berikan. Ya. Tuhan melihat seseorang di saat dia berikan, pasti itu bisa. Cuma kadang-kadang kedagingan kita yang menolak. Tapi mari Bapak Ibu di rumah, di saat Tuhan menyuruh kita, Tuhan tahu kita. Kita lepaskan kedagingan kita. Kita masuk dengan Dia lebih dalam. Di situ Tuhan bicara. Di situ iman kita berbicara. Di situ ketaatan kita berbicara. Dan saat iman kita berbicara, kita bisa menembus segala apa yang sebenarnya batasan dunia kita. Kita bisa melihat jauh Tuhan, tergantung daripada iman yang bertumbuh dalam diri kita. Di situ Tuhan melihat, apakah kau mau? Di saat Tuhan menyuruh, saya ulang lagi, di saat Tuhan menyuruh, tidak mungkin Tuhan menyuruh seorang yang masih anak-anak. Di saat Tuhan menyuruh, pasti Tuhan tahu kemampuan orang tersebut. Tapi yang selalu jadi masalah di kita adalah karakter kita, iman kita. Kita ukur semua itu dengan daging kita. Iman harus dilihat dari mata Tuhan. Itu yang sangat penting. Kadang-kadang kita katakan, aku beriman. Tetapi di saat tekanan datang, luar biasa. Kadang-kadang itu kita lepas. Aku tidak mampu Tuhan. Mari kita seperti Elia. Ya, di saat Tuhan menyuruh dia untuk bersembunyi, dan di situ Tuhan memberikan mujizat, memberikan makan yang biasa, minum, ya, sebagai manusia kita perlukan itu, Tuhan tahu. Tetapi yang Tuhan mau, ketaatan kita. Kita akan dilepaskan dari segala tekanan. Di saat itu datang dalam ketaatan kita akan melihat semua indah, sangat indah. Jadi Bapak Ibu di rumah, jadilah, mari kita jadikan diri kita seperti Elia. Kita bawa misi Tuhan. Di saat kita tertekan karena misi yang kita bawa, kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di dalam pelayanan, Tuhan tahu. Karena kita dengan iman, kita dekat dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, maka suara Tuhan kita bisa dengar. Untuk kita ambil langkah kemana ke Tuhan yang mau kita pergi. Di saat kita disuruh, di situ juga kadang-kadang masalah. Ada apa di sana Tuhan? Kenapa Tuhan suruh kami ke sana? Tidak ada apa-apa Tuhan. Kadang-kadang daging kita duluan berbicara. Ya. Saya mau saksikan kehidupan kami sekeluarga. Untuk datang di satu kota yang besar ini, itu kami tidak bisa pikirkan, bahkan tidak mampu. Mau makan apa, mau kerja apa, tapi Tuhan taat memberi kami suara ketaatan, karena Tuhan tahu. Waktu kami berada dari kota kecil untuk sampai di kota besar ini, kami tidak membawa apa-apa, tapi satu saja, mau
menyenangkan hati Tuhan dan taat. Itu memang Bapak Ibu di rumah itu tidak gampang. Itu ada melalui proses-proses. Jadi sekarang kita juga sadar, di saat Tuhan menyuruh kita, Tuhan menugaskan kita melayani dirinya, melayani Tuhan, melayani Injil yang kita bawa dalam kehidupan kita. Tuhan tahu. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan sudah proses itu. Kami datang di sini bukan kosong, tapi rohani kami Tuhan proses luar biasa. Dan Tuhan tahu di mana kita menempatkan. Kami taat saja. Di saat kami masuk ketaatan itu dan kami lakukan apa yang Tuhan mau, itu tahapan-tahapannya. Di situ baru kita lihat mujizat berlaku seperti Elia. Dia tidak berbantah, dia pergi, lari, sembunyi. Tuhan sembunyikan dia di Sungai Kerit. Ya, tidak tahu. Selamatkan dia. Tapi di situ mujizat terjadi. Saya kembali, kadang-kadang kita zaman sekarang melihat dagingnya dulu. Aku mau melayanimu Tuhan, tapi di sana ada apa Tuhan? Apakah aku dapat makan? Bawa diri sendiri kadang-kadang kita harus mengaku. Itu sudah terjadi. Pikiran demikian. Apalagi bawa keluarga. Jujur Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah. Saya sudah melewati, kami sudah melewati tahapan itu. Kalau mau dipikir memang sangat berat. Tidak masuk akal. Kami jalan saja. Di saat Tuhan, saya cerita pengalaman kesaksian hidup kami. Tuhan memberikan sebuah rumah. Saya manusia saya berbicara saat itu. Tuhan terima kasih Engkau memberikan rumah tinggal. Ya, satu rumah dikontrakan. Tapi daging saya seorang ibu, seorang wanita, apa yang saya mau buat Tuhan? Saya tidak punya apa-apa, uang pun tidak untuk melengkapi rumah kami. Tapi suami saya katakan, Opa katakan kita masuk dulu. Kita masuk saja. Begitu saya pengakuan apa yang terjadi. Di dalam rumah itu semua sudah disiapkan oleh tim kami. Saya tidak tahu dari mana. Tuhan yang taruh di hati mereka. Itulah awal kami menjalankan tugas yang benar-benar tidak masuk akal. Tetapi sebelum itu kata mengatakan tidak masuk akal, kami sudah melalui proses. Jadi Bapak Ibu di rumah, kalau sesuatu yang kita bisa katakan itu proses, dekatlah kepada Tuhan. Biasa Tuhan memproseskan diri kita pribadi, keluarga kita dulu. Dekatlah pada Tuhan, kita tahu tahapan itu. Di saat itu sudah berjalan, Tuhan katakan sudah waktunya saya mengutus engkau. Maka terjadilah mujizat itu. Tuhan tidak melihatkan dulu sesuatu karena kamu sudah di level ini, rohani demikian, saya siapkan kamu ini. Ada saatnya, memang tidak semua demikian, tidak ada sesuatu rumus atau harga mati. Tapi kadang-kadang Tuhan menguji kita. Setelah kita pribadi atau keluarga diproses, Tuhan karena pengakuan kita, Tuhan mau dengar pengakuan itu dan dia lakukan. Dia nyatakan, pergilah melayani aku. Nah saya saksikan tadi, itu berat Bapak Ibu. Tetapi itu tidak berat kalau kita sudah diproses. Tapi kadang-kadang daging kita yang muncul. Tetapi di situ ada selalu orang yang mendampingi kita. Keluarga kita, teman kita, tim kita. Sudah sadarkan kita jalan mari. Kita saling mendukung. Nah di situ baru kita lihat benar-benar tangan Tuhan. Ya. Belum, itu baru persiapan. Ya, persiapan bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita kelaparan. Sekarang biasa waktu melayani Tuhan itu tekanan luar biasa. Sudah masuk pada pelayanan untuk orang lain. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Saya selalu tekankan ini. Kalau kita sudah ada di tahap itu sudah lain lagi ceritanya, ya. Tapi Tuhan tahu
sekarang aku utus kamu, pergi. Di sana aku akan siapkan semuanya. Cerita mengenai saat ini Elia di tepi sungai Kerit, bahwa ketaatan Elia itu menjadi ketaatan kita. Kita tidak usah melihat apa yang kita perlu bawa, tapi dari ketaatan di situ ada keintiman dengan Tuhan, dan kita tahu pribadi Tuhan. Tuhan akan melengkapkan semua apa yang kita butuhkan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari di rumah, firman hari ini membawa kita pada satu pengertian. Jika Tuhan mengutus kita, taatlah. Tapi sebelum ketaatan yang lebih tinggi lagi, mari kita terima proses Tuhan. Bagaimana kita tahu proses itu? Dekatlah kepada Tuhan, bahwa kita tahu inilah proses Tuhan. Yang penting hati kita, rendahkanlah hati kita di hadapan Tuhan, maka Dia akan berbicara sangat banyak. Dia berbicara di hati kita, Dia berbicara di cara hidup kita. Jangan kita di dalam pikiran kita cacat dengan Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak lepas dari kehidupan dunia ini. Begitu banyak cobaan. Tetapi karena kita intim dengan Tuhan, maka Roh Kudus akan berkarya di dalam hidup kita. Mari saya tidak panjang lagi, tapi saya percaya Bapak Ibu di rumah bisa mengambil kesimpulan bagaimana kita menghadapi kehidupan ini. Kita contoh Elia. Bagaimana dia taat. Sekali lagi saya bilang, rendahkan hati kita untuk menerima segala tugas yang Tuhan berikan dengan percaya yang sungguh, iman yang Tuhan tumbuhkan, karena kita rindu berhidup bersama Dia. Terima kasih, kiranya ini tidak terlalu panjang, tapi ada pengertian yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu di rumah untuk firman hari ini. Terutama saudara-saudari tim Warlot mendengar firman hari ini. Mari kita berbangga di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita di dalam situasi apapun. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai kita jumpa di minggu depan 7 Agustus. Terima kasih, sampai bertemu. Maranatha. Setelah firman Tuhan tadi diberitakan tentang Elia di tepi sungai Kerit, dan sekarang kita mengikuti perintah Tuhan Yesus, yaitu melakukan perjamuan kudus. Silakan Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik sediakan hosti, roti, anggur, atau sirup atau teh. Mari kita siapkan hati. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu tadi sudah diberitakan. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman, bukan hanya mendengarkan saja. Dan sekarang kami mau melakukan perjamuan kudus. Berkatilah hosti, roti, anggur, dan sirup atau teh yang dipakai oleh Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di rumah masing-masing, maupun kami yang ada di Tabernakel House of Warlot Sentul City. Jadilah perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bila topan terus melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Sekali lagi, bila topan teras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari hidup.
saya penuh oleh kasih-Nya. Ya. Bapak Ibu, saudari dan adik-adik di rumah, silakan hosti yang ada firman Tuhan dibaca masing-masing, dan kami juga di Tabernakel Warlot Sentul City akan baca. Dan firman Tuhan ini adalah pesan Tuhan bagi kita Warlot dan simpatisan Warlot. Silakan dibaca. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lalu bertobat sebenarnya. Saya karena lagi susah terus dapat Mazmur terus. Mazmur 73 ayat 23b. Engkau memegang tangan kananku. Engkau memegang tangan. Mama yang lumpuh. Mama yang lumpuh, saya yang dipegang. Mazmur 73. Nah, makanya saya lihat satu kali. Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dapat harta. Oh, dapat harta. Punya Mazmur 126 ayat 4a. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Cocok. Masuk berkat pulih. Oke, sudah semua di rumah sudah baca. Mari kita angkat hosti dan firman Tuhan dari Lukas pasal 22 ayat 19-20 berbunyi demikian. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu di kayu salib sebagai anak domba Allah yang sudah menganugerahkan kepada kami dan keluarga kami hidup yang kekal, keselamatan, tubuh jasmani kami yang sehat dan kuat, tidak ada sakit penyakit, serta jiwa kami dipenuhi damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami terima tubuh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita ucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang suci, darah anak domba Allah yang telah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari. Darah-Mu yang suci sudah memeteraikan kami dan keluarga menjadi warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta kerajaan-Mu yang diutus memberitakan Injil kerajaan-Mu dan juga memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus dengan kami memakai hikmat dan kuat kuasa Roh Kudus. Kami terima darah-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai syukur atas kita terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, yang berarti Tuhan kita tinggal di dalam Tuhan Yesus,
dan Tuhan Yesus tinggal di dalam kami. Kita angkat pujian sebagai syukur kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan berkati. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sekali lagi, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur hidup. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Kami tetap percaya,
Terima kasih Bapa Sorgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, buat kasih setiamu, kemurahan-Mu Tuhan, tetap memelihara kami anak-anak-Mu, meskipun di masa endemi COVID-19 belum selesai, tetapi kami tetap percaya. Sedangkan burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang juga Tuhan mendandani, dan juga Nabi Elia waktu di tepi sungai Kerit sendirian, Tuhan memelihara, memberikan minum dari air sungai Kerit, dan memberi makanan, roti dan daging melalui burung gagak. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus tidak berubah dari dulu, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dengan demikian, kami anak-anak-Mu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut menghadapi segala permasalahan di dalam kehidupan ini, sebab kami percaya kami tetap ada di dalam perlindungan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus berkatilah Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang bekerja atau berbisnis, Tuhan tolonglah agar pekerjaan mereka, karirnya dipromosi terus, dan bisnis mereka terus meningkat, sekalipun di dalam masa kesusahan karena endemi Omikron ini. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan tetap akan meningkat, baik di dalam pekerjaan, bisnis, dan juga di dalam pelayanan-pelayanan kami. Dan bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami, bahkan saudara-saudara kami yang ada di dalam pendidikan, baik di tingkat dasar, sekolah menengah, bahkan di perguruan tinggi, bahkan yang sudah mengikuti pasca sarjana, Tuhan tolong saudara-saudara, anak-anak, cucu-cucu kami ini, agar mereka berhasil di dalam studi mereka, cita-cita mereka, sehingga melalui kehidupan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan saudara-saudara kami ini, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Kami doakan juga buat Bapak Ibu saudara-saudari yang mengalami kebahagiaan, mungkin karena promosi di dalam pekerjaan, bisnis meningkat, dan berhasil dalam penjualan, apakah itu penjualan rumah, penjualan tanah, penjualan villa, dan lain-lain. Tuhan kiranya melengkapi sukacita mereka, kebahagiaan mereka, termasuk juga yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan panjang umur, dan terus meningkat, baik dalam pekerjaan, terlebih dalam pelayanan-pelayanan. Dan bagi saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang mengalami masalah apa saja, mungkin masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah di dalam keuangan, atau karena sakit penyakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan atas sakit penyakit yang diderita. Dan juga Tuhan, kalau ada yang memerlukan pertolongan Tuhan karena problem yang begitu berat, Tuhan hiburkan, Roh Kudus hiburkan, dan memberikan solusi jalan keluar yang terbaik. Tidak lupa kami juga bersukacita Tuhan, karena beberapa hari yang lalu Opa dan Oma kekasih kami, Opa Bambang dan Oma Bambang Herlambang, yang datang jauh-jauh dari Malang merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-51 tahun, yang merupakan opa-oma kekasih kami ini. Opa-oma Bambang Herlambang adalah ayah dari Pak Tommy dan Ibu Ira Silunaya. Kiranya Tuhan memberikan kebahagiaan di masa tua dan cinta kasih opa dan oma sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan.
Berkatilah teman-teman Warlot, simpatisan-simpatisan Warlot di dalam kami melayani Tuhan, melayani sesama kami yang memerlukan pertolongan Tuhan melalui pelayanan dan kesaksian kami. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di dalam belenggu kuasa-kuasa gelap, kiranya Tuhan menolong dan membebaskan mereka dari ikatan belenggu kuasa gelap ini. Dan bila mereka ada yang permasalahan karena roh-roh santet, guna-guna atau roh penyakit, roh-roh jahat dalam bentuk apapun, kami sepakat mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Bapak Ibu saudara-saudari kami terbebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan apabila kami selesai ibadah dan perjamuan kudus pada siang ini, kami akan makan siang bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan, kami bersyukur untuk makanan dan minuman. Tuhan memberkatinya supaya makanan minuman kami memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah perjamuan kudus ini, kami memohon berkat-berkat dari Tuhan. Kiranya berkat-berkat dari Bapa Surgawi yang berlimpah-limpah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di tempat masing-masing dengan keluarga masing-masing, dan menyertai kami yang ada di Tabernacle House of Warlord ini. Mulai siang ini sampai Tuhan Yesus datang di angkasa mengangkat kita semua dalam peristiwa pengangkatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai jumpa lagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.